Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Christian pada malam hari ini dalam Night Call tanggal 22 Juni 2024. Mari sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berkati kami sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, kita akan membaca bacaan kita malam hari ini dari 2 Korintus 9 ayat 14 sampai 15 yang akan saya bacakan buat Bapak Ibu, sahabat GPIB yang terkasih. 2 Korintus 9 ayat 14 sampai 15 berkata demikian. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan itu. Demikian firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu jemaat yang terkasih atau Bapak Ibu sahabat GPIB dimanapun berada. Malam hari ini kita merenungkan tentang surat Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana Paulus membicarakan soal kemurahan dalam berbagi, di mana pada ayat ini adalah merupakan ayat tentang Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus tentang sesuatu yang sudah mereka lakukan dan menjadi syukur di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam kesatuan sebagai pengikut Kristus, Paulus di sini juga mengucap syukur karena segala kemampuan dalam mengerjakan atau memberikan atau berbagi kepada jemaat-jemaat di Yerusalem. Paulus melihat bahwa itu semua karena datang dari Tuhan. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang datang dari Tuhan, yang berupa kebaikan-kebaikan yang menjadi kelebihan, yang menggerakkan kita sehingga kita dapat memberi atau berbagi dalam kemurahan. Berbagi dalam kemurahan berarti berbagi tanpa memikirkan hal-hal yang negatif dalam kehidupan. Karena terkadang orang percaya mungkin saja bisa berbagi, tapi ada begitu banyak pemikiran-pemikiran yang kemudian muncul dalam kehidupan kita terkait dengan apakah kita memberi ini berguna atau tidak, digunakan untuk apa dan sebagainya. Tapi dalam hal ini Paulus menekankan kepada kita, baik yang memberi maupun yang menerima, bahwa jangan menyombongkan diri terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan yang kemudian kita dapat lakukan bagi sesama kita, terutama yang kekurangan ataupun yang membutuhkan. Karena orang yang kurang pun bisa memberi kalau itu memang datang dari Tuhan yang menggerakkan hatinya sehingga ia mampu untuk memberi. Karena itu Paulus katakan bahwa mereka yang kemudian menerima itu juga mendoakan dalam perjumpaan dengan Allah kepada kita, jemaat di Korintus, untuk supaya kiranya diperlengkapi untuk semakin lebih baik. Karena kenapa doa penting? Karena doa adalah untuk membicarakan sesuatu yang memang di luar dari kendali kita dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya di dalam doa ada kerinduan untuk bertemu, untuk berbagi sukacita. Lalu kemudian itu semua karena kasih karunia Allah, semua karena datang dari Tuhan, sehingga kita, baik mereka, dapat menerima kebaikan dari kita yang berasal dari Allah, dan kita dapat melakukan hal-hal yang baik dalam Tuhan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini dalam kehidupan persekutuan, pelayanan? Tentunya ada banyak hal terkait dengan masalah kita memberi, sahabat GPIB dimanapun berada. Apalagi kalau di dalam konteks gereja banyak terjadi persoalan-persoalan terkait dengan hal memberi ini. Jemaat maupun kita semua sering bertanya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana dalam bentuk persembahan itu dikelola dengan benar atau tidak, dan sebagainya. Itu menjadi bentuk tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi nyatanya dalam teks ini, dalam bacaan kita pada malam hari ini, dia lebih menekankan kepada baik yang memberi maupun yang menerima, jangan menyombongkan diri, terutama yang memberi, karena dia
mendapat kelebihan, kebaikan dari Tuhan, dan juga yang menerima dalam hal yang sama. Mari sama-sama merendahkan hati supaya tetap berbagi, karena itu merupakan perintah dan misi Tuhan yang kita lakukan dalam kehidupan. Karena baik yang memberi maupun menerima sama-sama belajar tentang kasih karunia atau belajar tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan bagi yang memberi maupun yang menerima. Jadi, mari di saat kita memberi, biarlah kita semakin rendah hati dan memuliakan Tuhan, dan yang menerima pun semakin juga rendah hati dan memuliakan Tuhan, sehingga dalam kebersamaan terjalin suatu kasih Tuhan yang memberkati kehidupan kita semua. Apapun tantangannya, mari tetap memberi dan menerima yang merujuk pada kehendak Kristus. Amin. Bapak Ibu, sahabat GPIB yang terkasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kekal kudus, kami bersyukur di malam hari ini ketika kami akan beristirahat, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan itu juga, kebaikan-kebaikan Tuhan itu juga dapat kami syukuri, kami nikmati dan kami lakukan terus-menerus secara keberlanjutan. Lalu kami belajar untuk semakin rendah hati, tidak menyombongkan diri dengan hal-hal yang demikian, sehingga pada akhirnya sukacita dan damai sejahtera Tuhan tetap tinggal untuk kami nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Berkati istirahat kami, berkati aktivitas kami selanjutnya, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih sahabat GPIB dimanapun berada. Selamat berbagi dalam kemurahan. Maknailah kebaikan-kebaikan Tuhan itu untuk membuat kita semakin rendah hati dan semakin memuliakan Tuhan dimanapun dan apapun yang kita sedang jalani. Selamat malam, sampai jumpa.